Saudara, saya percaya, biarlah pagi hari ini atau setiap pagi dalam kehidupan kita semua, kita selalu rindu untuk datang dalam hadirat Tuhan. Kita selalu rindu diperlengkapi di dalam setiap kehidupan kita semua. Karena firman-Nya adalah ya dan amin dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, mari teruslah bertekun, teruslah setia, teruslah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Teruslah hadirkan Tuhan dalam setiap apapun problema kehidupan saudara dan saya. Amin ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya saudara pagi hari ini, saya mau mengajak kita semua belajar setiap kebenaran firman Tuhan. Ada harga yang mahal dari sebuah kemalasan dan penundaan. Ada harga yang mahal dari sebuah kemalasan dan penundaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap kehidupan kita semua, Bapak Ibu, kita mau merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ada seorang pemuda yang berbakat di gereja. Dia datang dalam setiap kehidupannya kepada Pak Pendeta. Dia pernah punya mimpi yang besar bagi Tuhan. Tapi ia selalu berkata, ketika diajak untuk mau melayani, ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia selalu berkata, nanti saja, masih ada waktu. Nanti saja, masih ada waktu. Dia terlalu terbiasa menyampaikan hal ini dalam setiap kehidupannya. Nanti saja, masih ada waktu. Hingga suatu hari, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pemuda yang berbakat ini, yang penuh dengan potensi dalam setiap kehidupannya, dia terbaring di rumah sakit. Saudara, karena kebiasaan menunda-nunda, akhirnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga merusak kesehatannya dalam setiap kehidupannya. Saudara, dokter bilang, kamu ini bisa sembuh, tapi butuh perjuangan. Saudaraku, hari ini firman Tuhan berkata, tidur sebentar lagi, maka kemiskinan datang menyerbu. Bukan hanya kemiskinan, bukan hanya kemiskinan uang di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, tetapi kemiskinan waktu, kemiskinan kesehatan, atau kesempatan untuk dipakai Tuhan. Saudara, berapa banyak kata nanti yang masih tersisa atau terbiasa kita sampaikan. Nanti aja deh. Ya Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam setiap kehidupan kita semua kata nanti ini menunda-nunda di dalam setiap kehidupan saudara. Mungkin saudara pernah bangun pagi dan berkata, hari ini saya malas berdoa. Besok sajalah, saya urus bisnis aja hari ini. Saya mau belajar aja, saya mau langsung jalan aja ke sekolah, ke kampus. Saya mau kerja aja, besok saja urusan doa. Lalu tiba-tiba tahun berganti tahun. Saudara, kita mulai menyadari, mengapa hidupku tidak berubah? Mengapa hidupku tidak berubah? Firman Tuhan hari ini tegas. Kemalasan adalah pintu gerbang kemiskinan. Bukan hanya materi, tetapi kemiskinan jiwa, kemiskinan iman, kemiskinan penggenapan rencana Allah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jika Yesus datang hari ini, apa yang bisa kalian persembahkan kepada Yesus dari setiap pekerjaan tanganmu? Dua orang yang mendengar khotbah yang sama, yang satu pulang dan berkata, aku akan mulai sekarang. Tetapi yang lain berkata, aku akan lakukan suatu hari nanti. Ya, dua orang yang mendengar khotbah yang sama, tetapi yang satu berkata, aku akan mulai sekarang. Ketika aku mendengarkan firman Tuhan tadi, aku akan mulai sekarang. Sedangkan yang satu lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, aku akan lakukan, tapi suatu hari nanti. 5 tahun kemudian yang pertama melihat buah kesetiaannya. Keluarganya diberkati, kehidupannya diberkati, Bapak Ibu Saudari. Pekerjaan usahanya diberkati, kesehatannya diberkati, pelayanannya berkembang. Dan rumah tangganya terpelihara sempurna. Sedangkan yang kedua masih terjebak dalam penyesalan. Seandainya dulu aku melakukan apa yang Tuhan sampaikan. Seandainya dulu aku melakukan, aku gak mungkin begini hari ini. Saudara, hari ini Tuhan memberi kita pilihan. Saudara tetap mengantuk sebentar atau bangkit
dan kerjakan dengan sekuat tenaga di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 11, firman Tuhan mengingatkan kita semua tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk beristirahat, maka kemiskinan akan datang seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Dalam Amsal 6 ayat 10 sampai 11. Sedangkan di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Amin Bapak Ibu Saudari, sampai kita tap-tap layar. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang dua hal yang bertolak belakang. Ada kecenderungan manusia untuk bermalas-malasan dalam setiap hidup mereka, dalam panggilan Tuhan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Amsal memperingatkan bahaya kemalasan, sementara pengkhotbah menegaskan tanggung jawab kita untuk tidak bermalas-malasan, untuk mengerjakan segala sesuatu dengan sekuat tenaga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama saya mau ajak kita semua merenungkan firman Tuhan, bahwa ada bahaya ketika dikatakan tidur sebentar lagi, ya, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, kemudian untuk beristirahat. Saudara, ada bahaya tidur sebentar yang menjerumuskan. Kata sebentar itu diulang 3 kali dalam Amsal 6 ayat yang ke-10. Ini menunjukkan bagaimana kemalasan sering dimulai dengan alasan-alasan kecil yang tampaknya tidak berbahaya di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, seringkali kita memulai dalam setiap kehidupan kita semua, atau kita mungkin beralasan-alasan kecil yang kita pikir itu tidak berdampak, tidak berbahaya, tetapi Tuhan memperingatkan dalam setiap kehidupan kalian semua. Kemiskinan itu datang seperti penyerbu. Saudara, memang tidak perlahan, tetapi tiba-tiba dan menghancurkan di dalam setiap kehidupan saudara. Penyerbu itu seperti itu Bapak Ibu Saudari, menyergap dalam setiap kehidupan orang-orang yang diserbu. Jadi ada satu hal yang tiba-tiba dan itu menghancurkan. Saudara, kemiskinan itu datang seperti penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tidak bisa dilawan tanpa persiapan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini harus dilawan dengan persiapan. Kalau saudara dan saya merenungkan, yang pertama bahaya tidur sebentar, ini menjerumuskan. Dan saudara harus melawan itu dengan persiapan-persiapan dalam kehidupan kita semua. Saudara, Elia itu di bawah pohon arar di dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Dia depresi yang membuat kehidupannya ingin menyerah. Tetapi Tuhan memanggilnya untuk bangkit dan melanjutkan setiap tugasnya. Murid-murid Yesus juga demikian di Taman Getsemani. Bagaimana Yesus menegur mereka yang tertidur saat Bapak Ibu Saudari harusnya mereka berjaga-jaga. Saudara, kemalasan rohani seperti saudara malas baca Alkitab, saudara malas berdoa, saudara malas pelayanan, saudara malas melakukan apapun juga dalam kehidupan saudara, itu membuka bagi kemiskinan. Bukan hanya kemiskinan secara jasmani, terlebih di dalam setiap kehidupan saudara, kemiskinan dalam setiap iman, karena sering menunda-nunda. Bapak Ibu, ayo, seringnya kita menunda-nunda dalam kehidupan saudara, baik pekerjaan, itu akan menghancurkan masa depanmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah bahaya kemalasan yang menghancurkan. Tidur sebentar lagi, me'at senot dalam bahasa Ibrani-nya, tidur ringan yang disengaja. Ini bukan kelelahan fisik Bapak Ibu Saudari, dia tidur bukan karena kelelahan fisik, tetapi ini tidur ringan yang disengaja. Saudara tahu ya bahayanya mikrosleep dalam setiap kehidupan saudara. Betul nggak Bapak Ibu Saudari? Ketika kita bekerja, ya, kita mengendarai sesuatu, ya, atau mungkin saudara ada di pohon, ya, lagi manjat Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan, tiba-tiba ada mikrosleep. Kemarin beberapa waktu yang lalu di sekolah anak kami, ya, ada seorang
ibu muda yang membawa mobil, lalu kemudian menabrak mobil depan. Ketika ditanya kenapa, ngantuk ternyata Bapak Ibu Saudara, sampai hancur mobilnya, dua-duanya hancur, ditabrak dari belakang. Karena mikroslip, ya Bapak Ibu Saudara, karena tidur-tidur ringan. Makanya kalau kita lagi capek di dalam kendaraan kita membawa mobil ataupun motor ya, saudara perlu istirahat, menepi sejenak untuk beristirahat. Ya Bapak Ibu Saudara, karena Bapak Ibu Saudara kelelahan demikian dalam setiap kehidupan saudara, kalau saudara tidak beristirahat, maka ya Bapak Ibu Saudara, saudara akan celaka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidur sebentar, tidur ringan yang disengaja, bukan hanya karena kelelahan secara fisik, tetapi Bapak Ibu Saudari, ini tidur yang disengaja. Bermalas-malasan, tidur sebentar lagi, lalu kemudian melipat tangan, arok kapayim dalam bahasa Ibrani-nya. Ini sikap pasif ketika orang melipat tangan. Dia nggak mau ngapa-ngapain dalam setiap kehidupannya. Dan kata penyerbu, kemit galek, ya Bapak Ibu Saudari, ini istilah militer untuk serangan mendadak. Jadi Bapak Ibu Saudari, saudara harus mengetahui Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Ini peringatan untuk belajar. Kepada siapa? Kepada semut yang bekerja tanpa paksaan. Ini kebalikan dari kemalasan manusia. Bapak Ibu Saudari, semut itu tanpa diperintah, dia mencari makanannya. Ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, dia rajin berjejer Bapak Ibu Saudari. Ketika saudara bangun pagi, dia sudah cari makanannya. Itu semut. Saudara bisa belajar dari semut yang bekerja tanpa dipaksa. Saudara kebalikan dari kemalasan manusia yang seringkali diarahkan, diajak untuk bekerja tapi masih tidak mau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemalasan itu dosa. Di dalam Alkitab, kemalasan bukan sekedar kelemahan, tetapi pemberontakan terhadap mandat kerja. Manusia itu diberikan mandat kerja oleh Allah di dalam Kejadian 2 ayat 15 untuk mengolah bumi ini, untuk mengelola. Makanya Bapak Ibu Saudari, gak usah pusing cari pasangan hidup di dalam kehidupan kalian semua. Bekerja saja, menikmati, yang menjadi orang yang Tuhan percaya dalam setiap kehidupan. Ketika engkau bekerja, tiba-tiba Tuhan kasih tuh Hawa untuk memperlengkapi hidup si Adam. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan yang hadirkan Hawa itu. Saudara, Tuhan yang akan hadirkan pasangan dalam setiap kehidupan saudara ketika saudara dan saya ya meresponi. Saudara sebagai manusia yang punya mandat kerja dan tanggung jawab. Saudara, kelolalah bumi ini. Kelolalah setiap kehidupanmu di dalam takut akan Tuhan. Jauhkan kemalasan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara malas, saudara tahu saudara sedang memberontak terhadap mandat kerja yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan. Ada orang-orang tertentu masih di bawah 20, masih di bawah 30, masih di bawah 40 yang seharusnya masih bisa bekerja tetapi bermalas-malasan. Saudara ini kasih oleh Tuhan, bukan karena tidak ada potensi di dalam setiap kehidupannya, tetapi orang-orang tersebut bermalas-malasan. Saudara, ini sikap pemberontakan terhadap Tuhan. Karena saudara punya tanggung jawab untuk bekerja dan mengelola bumi ini dalam setiap kehidupan saudara. Selama masih ada bumi tentunya. Saudara, ayo dalam kehidupan kita semua, jangan malas. Kemiskinan di sini bukan hanya materi sekali lagi, tetapi juga spiritual dan relasional. Ketika saudara malas-malasan dalam kehidupan saudara, malas bekerja, malas mencari Tuhan, malas berdoa, malas bersekutu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, maka akan berakibat saudara juga miskin secara spiritual, miskin secara relasional dengan Bapa. Padahal saudara punya Bapa. Dialah Allah semesta alam yang memelihara kehidupan jagat raya. Bukan hanya kamu saja, jagat raya Dia pelihara. Makanya miliki hubungan dengan Bapa. Wah, Bapak Ibu Saudara, ketika saudara memiliki hubungan dengan Bapa, Allah semesta alam, saudara akan merasakan kedahsyatannya.
Saudara akan merasakan, saudara dan saya, ketika kita duduk diam di kaki Tuhan, kita merasakan nikmatnya, healing yang Tuhan berikan dalam setiap hidup saudara dan saya, bukan seperti yang dunia bisa berikan. Itulah mengapa Tuhan kita Yesus Kristus, Dia selalu mencari waktu untuk berdoa secara pribadi. Dia selalu mencari waktu untuk kehidupannya dipenuhi secara spiritual di dalam hadirat Bapaknya. Bapak Ibu Saudari, sehingga relasi hubungan ini dibangun terus. Setiap waktu, setiap hari, dalam setiap kehidupannya dia tidak malas-malasan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam setiap kehidupan kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan malas-malasan. Jangan suka menunda membayar utang atau berinvestasi dalam setiap kehidupan saudara, tentunya investasi yang baik ya, menabung dan lain sebagainya. Karena kalau saudara tidak melakukan demikian akan berakibat kepada kehancuran dalam setiap kehidupan saudara. Misalkan saudara hutang ini, hutang kartu kredit, hutang itu, hutang ono, Bapak Ibu Saudari, kalau saudara tidak membayar, maka saudari penundaan-penundaan itu akan terus melahirkan, melipat bungakan ya uang yang saudara hutang tadi. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jangan suka menunda-nunda dalam hidup saudara. Ya, investasi itu yang paling berharga adalah di kepala ini, Pak. Ya, dari leher ke atas. Itu investasi paling berharga yang saudara bisa ya perlengkapi setiap kehidupan saudara. Maka Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ini nggak boleh mati dalam setiap pikiran saudara. Terus berpacu dalam setiap kehidupan saudara untuk mengisi dalam kehidupanmu, supaya saudara bisa berkarya bagi Tuhan dalam setiap apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Tidak mungkin Dia tidak memberikan potensi, tidak mungkin Dia tidak memberikan talenta dalam setiap kehidupan kita. Pasti Dia sudah memberikan itu. Masalahnya saudara menemukan atau tidak, atau saudara bermalas-malasan. Saudara, ayo, jangan malas berdoa, jangan malas membaca Alkitab, merenungkannya. Saudara, kalau saudara malas-malasan berdoa, merenungkan firman Tuhan dalam hidup saudara, itu membuka pintu bagi serangan si jahat masuk ke dalam pikiran-pikiran kita. Jangan pernah malas berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Jangan pernah malas bersekutu. Saudara, orang Kristen tetapi malas berdoa. Orang Kristen tetapi malas merenungkan firman Tuhan. Orang Kristen tetapi malas beribadah. Saudara, pantaskah kita disebut orang-orang Kristen? Kalau kita demikian, kalau saudara dan saya menjadi orang-orang Kristen model demikian, siap-siaplah pintu. Saudara sedang membuka pintu bagi serangan si iblis masuk dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudari, jangan pernah malas-malasan berdoa, merenungkan firman Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo. Kalau saudara dan saya sebagai generasi hari-hari ini yang hidup di tengah-tengah media sosial, ada istilah generasi rebahan. Ya Bapak Ibu Saudari, generasi yang malas bekerja, ya generasi yang menjadi beban buat keluarga, beban masyarakat Bapak Ibu Saudari. Dia nggak mau bekerja, dia malas-malasan. Inilah generasi rebahan. Saudara, jangan kita model demikian dalam setiap kehidupan kita semua. Setuju? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah bahaya kemalasan yang menghancurkan setiap kehidupan saudara dan saya. Tidur sebentar lagi, ini menjerumuskan. Yang kedua, saudara, kita diingatkan di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Supaya saudara, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Mau saudara umur 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, jangan pernah pensiun. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan pernah pensiun. Apalagi saudara melayani Tuhan, jangan pernah pensiun. Saya pernah ingat satu pengkhotbah, ya oma-oma pada saat itu. Saya sedang mengikuti acaranya. Pada saat itu ya Bapak Ibu Saudari, tidak mengingatkan. Karena ini pengkhotbahnya sudah umur 70 ya, oma-oma. Dia mengatakan, saya tidak mau pensiun. Saya mau terus melayani Tuhan dalam setiap kehidupan saya. Karena seringkali kan orang-orang udah berumur itu, udah jangan aku yang melayani.
yang muda saja yang melayani. Padahal Bapak Ibu Saudari belum tua. Ya, tapi oma ini mengingatkan. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan untuk dia tetap mau melayani Tuhan. Walaupun dia sudah tua. Dia mau tetap berkarya. Dia mau tetap berkarya bagi Tuhan selama dia hidup. Selama masih ada kekuatannya. Untuk melayani Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi generasi di bawahnya. Dia tetap rindu melayani Tuhan. Wah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya yang masih muda pada saat itu. Saya semangat sekali. Oma itu aja bisa. Masa saya gak bisa? Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi khotbahnya menguatkan saya yang masih muda. Gak boleh bermalas-malasan. Saudara, ayo. Yang kedua, apa yang dijumpai tanganmu? Ya, tanggung jawab untuk bertindak dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Kesempatan apapun yang ada di depan mata. Saudara lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah. Apapun kesempatan yang ada di depan mata kita, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Bukan yang jauh. Ngapain saudara mikirin yang jauh atau yang menghayal Bapak Ibu Saudara. Ya, kesempatan yang ada di depan mata. Ya Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah Tuhan beri dalam setiap hidup saudara? Saudara lihat lagi apa yang saudara punya. Apa yang sudah Tuhan kasih. Musa itu cuma punya tongkat Pak. Ngomong saja gagap Bapak Ibu Saudari. Musa itu kalau ngomong itu gagap pada saat itu. Dia cuma punya tongkat. Dan tongkat itu bisa membelah Bapak Ibu Saudari laut Teberau. Tongkat itu bisa berubah menjadi ular. Tongkat Musa Bapak Ibu Saudari. Musa cuma punya tongkat. Saudara punya apa di rumah saudara? Saudara punya apa di dalam setiap kehidupanmu? Cross check kembali. Ya, bukan yang jauh yang saudara pikirkan. Bukan kehidupan orang lain yang saudara pikirkan. Ngapain lagi? Saudara pusing-pusing mikirin hidup orang lain. Ya, dia udah punya itu, dia udah punya ono, dia jalan ke negeri-negeri yang jauh, ke Eropa, ke Amerika, ke Turki, kemanapun dia mau dia bisa pergi, dia bisa beli mobil ini, beli mobil itu, punya usaha hotel, punya usaha kafe dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, nggak usah mikirin orang-orang demikian di dalam setiap hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudari, kadang hanya bisa memberikan mimpi dan hayalan, sehingga orang-orang muda terjebak. Oh iya ya, saya gini saja hidupnya kayak dia ya, pengennya enak demikian. Saudara, apapun kesempatan yang ada di depan mata, kerjakan. Kalau memang saudara bisa mengerjakan, kerjakan. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan malas-malasan dalam setiap hidup saudara. Saudara, dialah yang membawa pekerjaan itu ke dalam tanganmu. Dialah yang membawa pekerjaan itu ke dalam tanganmu. Apa yang bisa dikerjakan? Baik dari rumah. Lihat rumah saudara, apa yang bisa dikerjakan? Jangan sampai rumah itu kotor. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan sampai Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan tidak ada makanan di dalam rumahmu. Ya, sarang gonggok di mana-mana, sarang laba-laba ada di mana-mana. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan sampai. Ya, bersihkan rumahmu, sapu pel. Mungkin kayak tadi ada ibu, kalau tidak salah ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bisa lihat di sana. Bagaimana tadi ada seorang ibu, pastor, saya sambil setrika baju. Bapak Ibu Saudari, dia nonton channel Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari, karena dia tahu di channel ini saudari bisa diperlengkapi dalam setiap kehidupan mereka. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Jadi ayo apapun dalam setiap kehidupan kita semua setiap hari. Apapun yang bisa kita kerjakan. Mau neriska baju, mau nyuci baju. Ya mau bantu orang, mau buang sampah. Apapun yang saudara bisa kerjakan di rumah, kerjakan. Nanti Bapak Ibu Saudari ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk menghadirkan pekerjaan dalam hidup saudara. Pasti Tuhan akan bawa pekerjaan yang terbaik itu. Karena kalau saudara dan saya bisa dipercaya oleh Tuhan, pasti Dia akan memberikan pekerjaan itu dalam setiap kehidupan saudara. Daud itu nggak ngoyo dalam hidupnya. Dia setia dengan 2-3 ekor domba yang ada dalam setiap kehidupannya. Dia menjadi gembala yang setia. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau ada singa datang dalam setiap kehidupannya untuk menerkam domba yang bapaknya percayakan, Daud itu menghajar singa itu.
Ya, sambil dia memuji Allah. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Jadi Allah sangat senang dengan setiap kehidupan Daud pada saat itu. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Karena Daud tahu dalam setiap kehidupannya bahwa dia yang bekerja untuk merawat kambing domba Bapak Ibu Saudari. Dalam setiap kehidupannya dia tahu nanti Tuhan akan membawa pekerjaan di dalam setiap kehidupannya. Dia tidak malu Pak Bu. Dia tidak malu mengerjakan itu. Ya di dalam setiap kehidupan. Ada mungkin orang-orang yang ahli bangunan. Ya kalau kalian punya ahli bangunan. Kalau kalian punya membereskan motor, servis motor dan lain sebagainya, servis kendaraan, pakai semua. Ya, walaupun masih kecil. Usaha-usaha itu bikin kue masih kecil. Saudara nikmati hal itu. Sehingga Bapak Ibu Saudari, dia nanti yang akan membawa pekerjaan yang lebih besar lagi ke tangan kita. Karena saudara setia dari perkara-perkara kecil. Saudara ingat, Rut itu mengumpulkan jelai di ladang yang Tuhan sediakan. Setiap pagi dia datang ke ladang itu. Dia nggak mengeluh tentang kesulitan dalam setiap kehidupan. Walaupun dia hanya mengumpulkan jelai, dia kumpulkan dengan setia. Bapak Ibu Saudari, sampai satu ketika ada Boas. Ya, ada calon suaminya. Ya Bapak Ibu Saudari, dan akhirnya melihat keadaan Rut. Oh ternyata dia harus bertanggung jawab terhadap Rut ini. Dan akhirnya mereka menikah. Karena apa Bapak Ibu Saudari? Karena Rut rajin. Ya, saudara, bukan berarti saudara melakukan setiap apa yang Rut terus kemudian motivasinya supaya mau kawin. Bukan Pak Bu ya. Tetapi kerajinan Rut justru Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan menghadirkan berkat Tuhan dalam setiap kehidupan Rut. Amin. Kerajinan Rut bukan kemalasan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan jangan sampai salah duga ya. Oh saya harus rajin nih. Kayak Rut nih kemana-mana keluar. Supaya ada orang yang naksir. Terus kawin lagi deh Bapak Ibu Saudara. Bukan demikian. Ya ingat baik-baik ya. Jangan salah mengerti apa yang Pastor Deso sampaikan. Bapak Ibu, Nehemia pun juga demikian. Dia membangun tembok Yerusalem. Sambil waspada terhadap ancaman. Saudara jangan tunggu waktu yang tepat. Dalam setiap hidup saudara. Kerjakan apa yang bisa saudara dan saya lakukan hari ini. Kerjakan apa yang bisa saudara lakukan hari ini. Jangan tunggu waktu yang tepat. Gak akan ada waktu yang tepat. Saudara kerjakanlah apa yang bisa saudara lakukan hari ini. Jangan bermalas-malasan. Saudara mungkin suka sama game. Saya dulu juga suka main game Bapak Ibu Saudara. Ya, bisa semalam-malaman, bisa berhari-hari Bapak Ibu Saudari. Tapi lama-kelamaan Bapak Ibu Saudari ditinggalkan semuanya. Ya, ditinggalkan semua jadi nggak nikmat. Istri saya tahu, nggak nikmat lagi main game. Ya, dalam setiap kehidupan saya. Jadi nggak nikmat lagi Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saya tahu ada sesuatu yang Tuhan harus lakukan dalam setiap kehidupan saya. Dan saya harus responi. Ya Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya bisa mengerjakan apa yang menjadi kerinduannya setiap hari. Dalam setiap kehidupan saya secara pribadi. Bapak Ibu, hindari mentalitas instan dalam hidup saudara. Hindari. Saudara lihat influencer ini. Waduh punya ini punya itu. Hindari. Jangan terjebak dalam setiap mentalitas instan. Karena berkat Tuhan sering datang melalui proses kesetiaan. Yang setuju katakan amin. Berkat Tuhan itu sering datang dalam proses kesetiaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo saudara punya tanggung jawab atas setiap kesempatan-kesempatan yang ada. Apa yang dijumpai tanganmu. Saudara, ini tugas yang secara realistis bisa kita lakukan. Bukan yang jauh, bukan hal yang mustahil. Apa yang bisa saudara kerjakan? Ya Bapak Ibu Saudari, ayo. Jangan malas-malasan. Jangan hanya di rumah saja, lamar pekerjaan kalau memang saudara butuh pekerjaan. Kalau saudara mau berbisnis, mulai. Yang paling sulit berbisnis itu adalah mulai. Ya Bapak Ibu Saudari, mulai. Mulai itu yang paling sulit. Saudara sudah belajar. Wah, saudara sudah punya pemahamannya, pengetahuannya. Ketika disuruh mulai, nanti dulu deh. Nanti gimana kalau begini? Nanti. Akhirnya gak jadi mulai.
Bapak Ibu, apa yang dijumpai tanganmu? Saudara, tugas yang secara realistis yang bisa kita lakukan, bukan hal yang mustahil. Tuhan pasti kasih itu dalam hidup saudara. Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Saudara, ada totalitas di sana dalam setiap hidup saudara. Ayo, Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai 10. Saudara, itu menekankan hidup yang bermakna di tengah-tengah ketidakpastian dunia. Kerjakan itu sekuat tenaga. Saudara tidak tahu hari besok saudara masih hidup atau tidak, minggu depan saudara masih hidup atau tidak. Kerjakan sekuat tenaga. Bantu orang tuamu, kasihi anakmu, rawat mereka dengan ketulusan. Kerjakan itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pengetahuan nanti di dunia orang mati. Saudara, ayo. Pekerjaan itu adalah ibadah. Ibadah itu bukan hanya di gereja, ingat baik-baik. Kamu bekerja pun ibadah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya kita beribadah itu setiap hari. Di channel Pastor Denso, saudara sering kali akan diingatkan hal ini. Saudara, kita ibadah itu bukan hanya setiap minggu, setiap hari. Kita beribadah kepada Tuhan sama seperti saudara makan, saudara bernapas. Harus setiap waktu saudara memiliki hal-hal demikian. Sehingga Bapak Ibu Saudari, kalian bisa kuat menjalani kehidupan ini. Termasuk ibadah. Saudara, ayo. Pekerjaan saudara dan saya adalah ibadah. Dan kesempatan untuk menyatakan gambar Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kita diciptakan untuk mengelola. Adam itu dihadirkan untuk mengelola, ya, punya kuasa untuk mengelola. Bapak Ibu Saudara, makanya orang-orang luar negeri mereka mengelola hidup mereka. Sudah buat jet, sudah buat apa Bapak Ibu Saudari, pesawat untuk sampai ke luar angkasa, ke bulan, ke planet Mars. Sekarang masih dikirim robot. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ada orang-orang yang punya kerinduan nanti, dinamika kehidupan mungkin beberapa puluh tahun mendatang. Ya, kalau dulu berapa ratus tahun yang lalu mungkin tidak ada pesawat terbang. Ya, sekarang sudah hadir pesawat terbang yang bisa menjangkau benua-benua. Nanti dihadirkan pesawat-pesawat yang bisa menjangkau planet antar planet. Bapak Ibu Saudari, itu karena apa? Karena manusia-manusia itu mengerjakan dengan sekuat tenaga. Ada totalitas. Dia tahu dalam setiap kehidupannya, hidupnya harus bermakna di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo. Dalam setiap hidup saudara, saudara tahu, pekerjaan pun adalah ibadahmu kepada Allah yang memberikan kehidupan kepadamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Tetapi manusia harus bertindak. Dia memberikan kesempatan bagi saudara dan saya setiap waktu, setiap hari dalam kehidupan saudara, untuk saudara dan saya memiliki nafas itu. Untuk saudara bisa mengerjakan segala sesuatu yang masih bisa saudara kerjakan. Saudara, ayo jangan berhenti. Ya, dalam setiap hidup saudara. Saya pernah sampaikan ada nenek-nenek, ada kakek-kakek yang malam-malam saya lihat mereka masih live. Jualan, Pak. Jualan. Nenek-nenek sama kakek-kakek. Ya, saya nggak tahu apa mereka suami istri atau mereka ya lain, ya kakek-kakeknya sendiri, nenek-neneknya sendiri. Tapi mereka jualan, Pak Bu. Ya, udah berubah. Aku punya barang ini, yang mau beli silakan beli. Ya, itu sampai saya mungkin lihat sampai jam 2, jam 3 masih jualan, Pak Bu. Aduh, saya pikir luar biasa. Ya, dalam setiap kehidupannya. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak meremehkan ya, tetapi kita melihat bagaimana dia mengolah setiap kehidupannya. Ya, mungkin bisa kalau kita keker lebih jauh lagi ya, mungkin ada yang miss dalam setiap kehidupannya, sehingga dia mengalami hal-hal demikian. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya percaya, kita pun juga perlu dalam setiap kehidupan kita semua memakai kesempatan yang Tuhan berikan. Sehingga saudara dan saya tahu bahwa setiap pekerjaan kita adalah ibadahmu. Amin. Bapak Ibu Saudari, jangan malu. Kalau saudara ahli bangunan, saudara mungkin ahli dalam membangun, ya, jangan malu. Mungkin saudara ahli mengayuh beca, jangan malu Pak Bu. Kalau memang itu diberikan oleh Tuhan, berdagang ini, berdagang itu, jangan malu. Ya Bapak Ibu Saudari, malulah kalau kalian minta-minta. Itu kalau malu tuh seperti itu, minta terus, minta terus.
Sekali dua kali mungkin dikasih, tapi kalau berkali-kali, saudara, mau taruh di mana muka kita? Ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, kalau di dalam setiap karirmu jangan menunggu pekerjaan ideal. Bekerja, saudara menanti mana pekerjaan yang ideal. Nggak ada pekerjaan yang ideal, Pak. Mulai dari yang ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada bisnis yang ideal. Mulailah dari bisnis-bisnis sampingan. Dalam setiap hidup saudara, mulailah magang bagi saudara yang mau bekerja. Gak ada pekerjaan yang ideal. Saudara harus coba yang melangkah dalam setiap kehidupanmu. Mulailah dari yang ada. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, saudara bisa mengerjakan banyak hal dalam setiap hidup saudara. Jangan saudara berkata, aku tidak berbakat. Saudara, layanilah sesuai kesempatan yang terbuka. Ya, jangan saudara berkata tidak ada bakat. Tidak ada bakat. Jangan menunggu pekerjaan yang ideal. Saudara manfaatkan platform-platform digital. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara bisa menggunakan TikTok dan sejenisnya, YouTube dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk saudara memiliki karya yang kreatif sebagai bentuk pekerjaan tangan saudara. Amin. Saudara, ayo gunakan, saya pernah lihat tuh ya, orang dia main game. Ya Bapak Ibu Saudari. Terus kemudian dia jualan dong. Dia jualan sticknya. Dia jualan memory cardnya. Sambil dia live-in Bapak Ibu Saudari. Sambil dia live-in. Mungkin dia suka kali bermain game. Terus kemudian dia live-in. Dan saya mulai tonton, apaan itu? Oh, dia jualan itu. Ya saudari ini kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian saya bilang sama anak saya, nah ini kalau kamu kayak gini nih bagus juga nih, saya sambil ketawa sama dia. Daripada kamu main game terus, mendingan kamu sambil jualan. Bapak Ibu Saudari. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudari, gunakan platform-platform yang ada. Ya Bapak Ibu Saudari, itu dia tidak tampilkan wajah. Dia cuman main game saja. Ya, akhirnya dia taruh di keranjang kuning. Kalau ada yang berminat, dia bisa beli memory cardnya, permainannya. Ada yang beli, yang nonton banyak Pak Bu. Ya gunakan platform digital Bapak Ibu Saudari untuk karya kreatif. Tapi jangan saudara dan saya ya menggunakan platform ini terus kemudian saudara tidur di kuburan, terus kemudian saudara bangun lagi, terus minta-minta gift, terus tidur lagi di kuburan. Jangan ya Pak Bu ya. Jangan demikian. Ya saudari ini kasih oleh Tuhan. Ya tapi tergantung juga sih ya hati mereka ya. Bapak Ibu Saudari, mungkin mereka juga butuh kehidupan, saya juga nggak tahu. Tapi saya kalau nonton hal-hal yang demikian, aduh Bapak Ibu Saudari janganlah ya. Saudara carilah yang lebih baik dari hal itu. Saudara bisa berjualan, saudara bisa live, bermain musik. Ya, ada yang sambil dia bermain musik di lampu merah, ada juga Pak Bu, dia sambil live bersama grupnya. Saudara gunakanlah platform digital ya untuk karya kreatif. Saudara bisa gunakan, ya. Ada orang-orang yang bisa membuat permainan anak itu pakai apa itu namanya? Kertas warna, ya. Dia videokan Pak Bu. Dia membuat kapal, dia membuat perahu, dia membuat pesawat-pesawatan, ya buat anak-anak kreativitas dari kertas warna. Ya kalau tidak salah namanya, mungkin dari kardus juga. Dia buat, dia tampilkan itu di platform TikTok, di YouTube dan lain sebagainya. Sehingga mungkin orang tua, parents tidak hanya memberikan handphone kepada anak-anak, tetapi bisa menghadirkan permainan-permainan yang dia buat itu di rumah mereka masing-masing. Saudara, manfaatkanlah setiap kehidupan saudara untuk karya kreatif. Bisa nyanyi, bisa bermain musik, apapun. Asal jangan jual diri, Pak Bu. Ya, karena ada juga Bapak Ibu Saudari yang demikian. Goyang-goyang saudari. Lalu kemudian chat-chatan. Akhirnya saudari dikasih oleh Tuhan, ya terjadilah perselingkuhan di mana-mana. Ada orang yang memakai TikTok untuk maksud baik, ada juga yang memakai platform digital untuk maksud yang buruk. Hati-hati. Makanya saya cuma mau bilang hati-hati Pak. Bahkan di channel Pastor Ndeso kalau ada chat pribadi-pribadi, ya kalau memang saudara terberkati silahkan. Tetapi kalau saudara dan saya tidak terberkati, kita tidak kenal, lalu kemudian ada chat yang masuk, saudara perlu waspada ya. Dalam setiap kehidupan saudara, jangan sampai penipu masuk dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, dalam setiap hidup saudara. Tetapi kalau saudara tahu orang-orang ini setia bertekun di dalam iman kepada Tuhan, dan saudara mau mengenal lebih jauh, kalau memang masih sendiri-sendiri silahkan.
Ya ingat ya, kalau masih sendiri-sendiri. Tapi kalau udah ada pasangan masing-masing masih cecetan, nanti disentil loh sama Tuhan. Kalau Tuhan sentil sakit Pak. Ya, jadi Pastor Deso juga sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan ya, dalam setiap kehidupan saya, dalam setiap kehidupan pelayanan ini. Saudara, inilah yang ketiga, saudara diingatkan. Ya, yang kedua. Ya, ada tanggung jawab atas kesempatan yang ada dalam setiap hidup saudara. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara, ayo kerjakanlah dengan segala kekuatan. Dikatakan di sana, kerjakanlah dengan segala kekuatan dalam Pengkhotbah 9 ayat 10. Tidak sekedar motivasi manusiawi, tetapi Bapak Ibu Saudari, ada panggilan untuk saudara dan saya bergantung pada anugerah Tuhan, pada kekuatan Tuhan. Kerjakanlah itu dengan segala kekuatan. Saudara, kerjakanlah itu dengan segala kekuatan yang kita punya. Tetapi terlebih kita mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara, yang bekerja di dalam setiap hidup kita semua. Amin. Ada kuasa yang bekerja dalam kehidupan saudara, yang memampukan saudara untuk memberikan totalitas yang saudara bisa kerjakan itu. Makanya saya kenapa bisa live setiap hari, bukan karena kekuatan kehebatan saya Pak. Saya tahu itu semua karena kemurahan Tuhan, karena ada panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan saya. Ya Bapak Ibu Saudari, capek loh, berkhotbah itu capek. Saya sampai suara itu habis, tiba-tiba bisa seret, nyanyi dan lain sebagainya. Itu capek Bapak. Ya makanya ketika Tuhan Yesus ada yang menyentuh, ada tenaga yang keluar dalam setiap kehidupannya. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ini juga bukan pelayanan yang mudah. Makanya saya serius, saya sungguh-sungguh selalu minta kekuatan yang baru. Kadang suara habis tapi enggak apa-apa, karena saya tahu saudari, jiwa itu berharga di mata Tuhan. Dan saudara rindu terus diperlengkapi. Dan saya bersyukur atas hal itu. Makanya kadang saya tidak nyanyi. Ya Bapak Ibu Saudari, saya hanya mungkin berkata-kata. Tapi nanti yang nyanyi, penyanyinya, saya berkhotbah. Ya mudah-mudahan suaranya gak sampai habis. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Nah bagi Bapak Ibu Saudari yang mau bertumbuh dalam channel Pastor Deso, khususnya dalam iman kepada Tuhan, saudara datang ke tempat ini miliki kerendahan hati. Bagi Bapak Ibu Saudari yang saudara tidak bertumbuh, saudara pengen mencari hal-hal yang negatif, yang mau berdebat, ya saudari, kita melakukan yang baik aja mau berdebat, Bapak Ibu Saudari, mendingan saudara cari channel yang membangun iman saudara. Atau saudara buat channel sendiri, supaya saudara banyak orang-orang yang terberkati lewat setiap kehidupan saudara, daripada saudara habis-habiskan waktu di channel ini. Betul nggak Bapak Ibu Saudari? Kalau capek-capekin habis-habisin waktu di channel ini, nanti ujung-ujungnya kalau perkataan-perkataannya tidak membangunkan, saya blok. Ya Bapak Ibu Saudari, ya ayo, kalau saudara mau di sini, saudara bertumbuh. Tapi kalau saudara tidak mau, cari channel yang membuat saudara bertumbuh dalam iman. Saudara cari dalam setiap kehidupanmu, atau saudara buka sendiri, daripada saudara capek-capek ya mau kontra dalam setiap kehidupan saudara. Udah capek Pak Bu, kita ini bukan untuk hidup seperti itu. Ya dalam setiap kehidupan kita semua, kalau kamu meyakini imanmu, silakan hadirkan lewat perilaku-perilakumu, hadirkan lewat ketikan-ketikanmu, silakan. Ya, tunjukkan imanmu lewat ketikan-ketikanmu yang bermartabat, yang beretika. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi jangan ngomong agama sama Pastor Deso. Ya tunjukkan saja dengan apa Bapak Ibu Saudari, ketikan-ketikanmu yang membangun. Kalau kamu ada live nanti saya tonton sekali-sekali. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau kita beragama cuman cuap-cuap kan capek ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saya juga demikian. Saya melayani umat itu sekarang nothing tulus saja. Mereka mau bertumbuh silahkan. Mereka tidak mau silahkan. Pilihan hidup masing-masing setiap orang. Tapi saya menghargai setiap orang-orang yang mau bertumbuh. Ya Bapak Ibu Saudari, saya layani dengan tulus setiap kehidupan mereka. Saya pun juga bekerja ya bersama istri saya mengolah bisnis dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, itu semua bukan yang utama. Yang utama adalah melayani Tuhan. Melayani perasaan Tuhan setiap waktu, setiap hari. Sehingga banyak jiwa-jiwa, kita tahu isi hati Tuhan pasti jiwa. Isi hati Tuhan pasti jiwa. Ketika kita mengasihi dia rindu supaya kita juga mengasihi setiap jiwa-jiwa. Sehingga Bapak Ibu Saudari, jiwa-jiwa ini kita bawa kepada Tuhan. Ya, saya sudah
keluar dari konteks apa yang saya bicarakan. Tetapi tidak apa-apa, karena tadi ada yang masukkan, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, lalu kemudian yang ketiga, kerjakanlah dengan segala kekuatan, bukan kekuatan sendiri tetapi untuk kemuliaan Tuhan, ya, dengan kekuatan Tuhan, saudara, dan pastinya untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti burung Raja Wali, dia terbang, memanfaatkan angin. Saudara, kita bekerja dengan mengandalkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jangan bekerja sendiri, capek. Kalau saudara bekerja sendiri, mengandalkan kekuatanmu sendiri, nanti ujung-ujungnya capek. Kita berumah tangga mengandalkan kekuatan kita sendiri, ujung-ujungnya capek, kecewa sama pasangan. Kita bekerja, ya kalau karena kekuatan sendiri capek, mengelola bisnis karena kekuatan sendiri capek. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, hadirkan Roh Kudus dalam hatimu, dalam hidupmu, supaya nggak capek, nggak burn out dalam setiap kehidupan saudara. Ini yang ketiga saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ayo, hadirkan kekuatan Allah dalam setiap kehidupan saudara untuk bekerja. Kolose 3 ayat 23, kerjakanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Jadi motivasi kita bekerja, Bapak Ibu Saudari, adalah ibadah, bukan sekedar upah. Jangan ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya duit. Ya Bapak Ibu Saudari, tapi motivasi kita bekerja adalah ibadah. Ingat baik-baik, motivasi apapun yang kita kerjakan adalah ibadah dalam setiap kehidupan kita semua. Karena saya percaya ada kuasa yang bekerja dalam setiap ibadah-ibadah kita semua. Roh Kuduslah yang akan memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ayo, ketika kita memberikan segenap hati, berarti ada totalitas. Ada totalitas dalam kehidupan saudara. Untuk memberikan segenap hati itu, untuk memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Ingat baik-baik, burnout itu saat kalian lelah, ingatlah bahwa Allah akan memberikan kekuatan yang baru, sehingga kalian tidak pernah burnout dalam setiap perjalanan iman. Nanti Tuhan akan hadirkan orang yang mengecewakan, yang tadinya saudara agungkan dia, yang tadinya saudara teladani dia, tapi mungkin Tuhan hadirkan dalam setiap kehidupan saudara, akhirnya dia bisa mengecewakan. Teman bisa mengecewakan, sahabat bisa mengecewakan, bahkan pasanganmu bisa mengecewakan, orang tuamu bisa mengecewakan, anak-anakmu bisa mengecewakan. Saudara, tetapi ketika saudara lelah dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup itu, ingatlah bahwa Allah memberikan kekuatan yang baru buat saudara. Allah selalu memberikan kekuatan yang baru untuk saudara dan saya, ya. Selalu mengingat apapun yang kita kerjakan, semua kita kerjakan buat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi kita bekerja keras bukan untuk kesempurnaan, tetapi kita bekerja keras untuk kita setia kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita semua. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayo. Saya mau mengajak kita semua, biarlah Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara melihat ada pekerjaan yang bisa saudara kerjakan, yang dijumpai tangan saudara, apapun proyek-proyek yang tertunda, saudara kerjakan itu. Apapun ada hubungan-hubungan yang perlu diperbaiki, perbaiki itu. Minta maaf, minta ampun dalam setiap kehidupan saudara. Ya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya mau mengajak kita semua, mulailah dengan 5 menit pertama ketika saudara bangun pagi. Jangan tidur-tiduran saja. Mulai duduk saja dulu. Duduk. Ya Bapak Ibu Saudari, katakan haleluya, thanks God. Haleluya, thanks God. Ya udah mulai on pikirannya, cuci muka. Ya saudara bisa sikat gigi dan lain sebagainya. Ya untuk memecah kemalasan. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Ayo, saya mau mengajak setiap kita semua. Supaya saudara, mungkin saudara juga punya atau perlu mendownload aplikasi to-do list, ya, apa yang harus dikerjakan hari itu. Sehingga Bapak Ibu Saudari, ya dalam setiap kehidupan saudara bisa punya to-do list. Apa yang harus dikerjakan? Ya, Tuhan tidak meminta kita menyelesaikan semua tugas sekaligus. Setialah pada langkah-langkah kecil. Ya, satu langkah, satu langkah, satu langkah. Ya saya juga begitu Pak Bu. Dalam setiap kehidupan pelayanan Pastor Deso juga sama. Ya saya mulai channel YouTube itu sekitar bulan lalu Bapak Ibu Saudara. Ya mulai bulan lalu. Satu video, satu video, satu video.
Ya, sampai akhirnya banyak orang yang menonton. Bapak Ibu Saudari, dan banyak orang terberkati dalam setiap hidup mereka. Saudara pun juga sama. Selesaikanlah tugas satu persatu, satu persatu. Nanti semuanya clear Bapak Ibu Saudara. Ya, minta maaf. Ya, kerjain ini, kerjain itu. Yang penting jangan sungut-sungut, jangan mengeluh. Ya, dalam hidup saudara. Karena kalau saudara sudah mulai malas, itu adalah penjara dalam kehidupan kalian semua. Orang-orang di dalam penjara itu, mereka itu bekerja kalau disuruh. Ya Bapak Ibu Saudari. Maka Bapak Ibu Saudari, kemalasan itu seperti saudara sedang ada di dalam sebuah penjara. Belajarlah bekerja keras di dalam Tuhan. Karena di situ ada kemerdekaan. Sebab Allah bukan tidak adil. Sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan bagi namanya. Dengan melayani orang-orang kudus di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-10. Saudara, kapan harus kita mulai? Mulailah hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Dan saya percaya setiap kebenaran ini, saudara diingatkan, ada harga mahal dalam sebuah kemalasan dan penundaan. Jadi jangan sampai saudara dan saya malas dan menunda-nunda dalam setiap kehidupan saudara. Saya akhiri khotbah pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, mungkin selama ini kalian berpikir, aku terlalu capek, aku terlalu lelah, aku terlalu kecil ya Tuhan, aku terlalu berdosa untuk dipakai oleh Tuhan. Tetapi dengarlah ini baik-baik, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Tuhan memanggil orang yang bersedia. Musa itu kalau dilihat Bapak Ibu Saudara, dari mana dia punya kecakapan, tetapi dia mau, dia bersedia dalam setiap kehidupannya. Saudara, Tuhan memakai orang-orang yang bersedia, bukan orang-orang yang cakap saja. Ingat baik-baik, lihatlah Ruth, seorang janda miskin yang setia mengumpulkan jelai. Dia menjadi nenek moyang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Lihatlah Petrus, seorang nelayan yang gagal, tetapi ketika ia menyerahkan jala-jalanya kepada Tuhan, Yesus memakainya untuk menangkap jiwa-jiwa. Saudara, biarlah saat ini Yesus menatap kalian semua secara pribadi-pribadi dan berkata, apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di tanganmu? Nak? Mulailah. Mulailah. Jangan lihat kiri kanan. Jangan lihat orang-orang yang udah sukses. Jangan Pak, mereka pun juga punya prosesnya masing-masing dalam hidup mereka semua. Mulailah. Jangan biarkan kemalasan mencuri ya takdirmu di dalam Allah. Jangan sampai membiarkan kemalasan mencuri potensimu di dalam Allah. Berdirilah Bapak Ibu Saudari. Bangunlah, bangkitlah. Ambillah langkah iman. Biarlah dunia melihat kuasa Tuhan melalui hidupmu. Yang kau selalu kerjakan bagi Tuhan. Dan serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan nanti, mulai saat ini juga. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur. Kami menundukkan kepala kami di hadapan-Mu. Menundukkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mengaku seringkali kami memilih untuk tidur sebentar daripada menjalankan panggilan-Mu. Bapa, ampuni kemalasan kami. Ampuni ketakutan kami. Dan semua alasan yang menghalangi kami untuk bergerak. Bapa, ampuni kami semua. Penuhilah kami kembali dengan Roh Kudus-Mu. Memberikan kami kekuatan. Bukalah setiap mata hati kami untuk melihat kesempatan yang Engkau taruh di dalam tangan kami. Dan berikan kepada kami keberanian. Seperti Daud yang mengambil dan mengubah sejarah dalam setiap kehidupannya. Tuhan, mulai hari ini, pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama. Pakailah hidup kami memuliakan nama. Di dalam nama Yesus, biarlah setiap kami boleh bangkit. Pagi hari ini dalam nama Yesus, jauhkan setiap kemalasan. Oh, di dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa. Tuhan memberkati setiap pribadi-pribadi. Tuhan memberkati setiap jiwa-jiwa. Tuhan membawa setiap hati kami semua untuk semakin bangkit pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang terus menjamah setiap hati. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani. Terlebih berkat-berkat rohani dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih. Jauhkan segala sakit penyakit. Berikan kekuatan, berikan kesehatan yang sempurna.
Berikan pengurapan yang selalu baru. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan, buatlah berhasil bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati rumah tangga kami, berkati keluarga kecil kami, berkati anak-anak kami, pasangan kami, orang tua kami. Bapa, berkati cucu-cucu kami, berkati setiap kehidupan mereka, orang-orang yang kami kasihi. Kami percaya, kami mau hadirkan Tuhan, kami mau hadirkan kasih-Mu di tengah-tengah setiap apapun yang kami kerjakan, bahkan di dalam setiap bisnis usaha kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, pakai hidup kami untuk terus menjadi saluran berkat-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,